ya yang datang, ya ibaratkan kita berbicara tentang Yesus Kristus dan Allah Bapa, ya betul dua. Ya teman-teman ya, betul itu dua. Dua itu dalam arti apa? Allah itu roh, ya Allah itu roh, dan Yesus Kristus yang diutus untuk menerima firman Allah agar firman itu menjadi manusia. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 sudah dikatakan, firman pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau sudah berbicara tentang bersama-sama itu berarti tidak bisa dipisahkan. Nah, itu satu. Makanya dikatakan Yohanes 10 ayat 30 ya, aku dan Bapa adalah satu. Kalau berbicara firman, ya firmannya menjadi manusia, itu bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa dipisahkan. Dia tetap bersama-sama, gitu loh. Dia itu satu, ya tidak bisa dipisahkan. Karena itu berasal dari Allah Bapa. Dia itu berasal dari firmannya yang berasal dari Allah Bapa. Nah, tetapi itu ada dua, Ica, firman yang telah menjadi manusia. Kita bisa kalau kita berbicara tentang dua ini ya, itu kan sudah menjadi manusia. Tetapi kita karena Yesus Kristus pernah datang sebagai manusia dan dia memperlihatkan ya kemuliaan Allah Bapa melalui dirinya, itulah yang kalau kalian berbicara tentang kedua ini nggak ada masalah, gitu loh. Itu hak kalian. Gitu. Tetapi kalau kita berbicara logika, kita pakai logika, ya loading ya. Kita pakai logika, di mana di sini kita berbicara tentang logika. Allah itu roh, Yesus Kristus yang diutus untuk menerima firman Allah agar firmannya menjadi manusia. Ya, di situ makanya saya tanya, apakah firman itu ya? Itu bisa dibedakan. Apakah itu firman itu dipisahkan? Saya kan tadi tanya sama loading. Nah, sudah dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Kalau sudah dikatakan bersama-sama, berarti ada di dalam diri Allah. Gitu loh. Ada di dalam diri Allah, sudah dikatakan bersama-sama. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita harus tahu. Dan firman itu adalah Allah. Apakah ini bisa dikatakan dua? Tidak. Kita menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Gitu loh. Dia datang ya sebagai firman Allah yang hidup. Apakah ini ada dua? Apakah ini apakah dia tidak Tuhan? Apakah Tuhannya ada dua? Enggak, satu. Sudah dikatakan bersama-sama. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Gitu loh. Udah nggak apa-apa. Lanjut. Sudah? Lanjut. Dalam hati Ica ini saya jelaskan kok saya ulang sendiri yang bingung ya. Saya bingung. Oke, waktu saya. Kooperatif dong, konsisten. Ya, jadi beginilah teman-teman ya. Terkadang itulah dikatakan bahwa terkadang mereka menjelaskan tetapi mereka pun tidak memahami. Ya, mereka menjelaskan tetapi mereka tidak memahami, makanya bingung sendiri. Begini teman-teman. Nih. Udah dikasih tahu kan saya. Yohanes 1 nomor 1, dengar dulu. Dia potong ya, dengar baik. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah ya. Oke. Firman dan Allah ini tidak bisa berpisah kan? Oke. Iya, lanjut. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Kamu berbicara, kamu lanjut lah, nanti saya potong-potong, nanti jangan dipotong-potong. Oh iya. Kamu bicara aja dulu, nanti kalau misalkan saya potong kamu nggak terima. Kamu bilang kenapa dipotong-potong? Oke, dengar ini, saya jelaskan ya, saya jelaskan baik-baik teman-teman. Begini teman-teman, Yohanes 1 nomor 1 itu kan bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Ica mengatakan firman dan Allah ini tidak bisa berpisah, berarti Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, berarti Allah harus menjadi manusia, karena mereka tidak terpisah. Kalau Yohanes 1:14,
yang menjadi manusia itu hanya firman Allah, berarti di situ ada dua sosok. Ada Allah yang tidak terlihat, ada firman-Nya yang menjadi manusia yang terlihat. Nah ini baru masuk logika. Kalau Ica jelaskan tadi masuk logila. Makanya hampir gila kita semua tadi di bawah itu. Nah, itu teman-teman, karena begini. Karena kalau Allah dan Bapa, firman Allah dan Bapa ini tidak bisa berpisah, terus Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia dan Allah pun menjadi manusia, berarti bertentangan dengan bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Karena manusia itu pendusta. Contohnya Ica, dari tadi dia dusta kita saja. Nah, padahal sudah jelas loh. Yang benar begini teman-teman. Firman Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Agar Yesus didatangkan ke dunia ini, dipermuliakan oleh orang-orang. Makanya Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Nah seperti itu. Jadi di situ ada dua sosok. Firman Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus, dan ada Allah yang tidak terlihat ini, dua ini. Kalau Ica mengatakan bahwa ini satu, berarti Yesus berdoa di Taman Getsemani berdoa kepada dirinya sendiri. Orang kalau ngomong sama dirinya sendiri itu pernah ke pasar kan? Ada orang yang ngomong sama dirinya sendiri itu. Orang begini Masa begini. Masa kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, maka biarlah berlalu. Terus Yesus sendiri yang menerima. Baiklah, saya menerima doamu itu. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Masa saya memberikan kemuliaan, dia sendiri yang menerima. Baik, saya yang menerimanya. Ini kan begini. Ica, bahasa Indonesia yang baik itu ketika berbicara masalah memberi dan menerima, berarti di situ ada dua entitas. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau cuma satu entitas, dialah yang memberi, dialah yang menerima. Berarti itu begini. Pernah lihat orang gila itu, dia kalau ngomong itu dia begini. Nih saya kasih kamu es. Dia balik lagi. Baiklah, saya yang menerimanya sendiri. Masa? Pantas Ica tadi sendiri Ica menjelaskan, Ica pun bingung. Makanya dia setiap minggu itu pergi periksa. Coba Ica menjelaskan di situ kan ada maka dia memberikan kemuliaannya. Coba Ica menjelaskan kata memberikan itu, coba. Silakan sebelum kita lanjut. Udah. Iya, udah. Silakan. Mari teman sama-sama teman. Iya. Ya. Makanya saya bilang kalau IQ rata-rata ke bawah tuh dia tidak akan nangkep, percuma, ya kan? Saya sudah sampai, kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu sendirilah yang menjadi manusia, nah itu kamu belajar dengan pengajaran yang sudah diajarkan sama teman saya yang saya bilang itu onenes. Nah, mungkin kamu itu banyak belajar dari mereka, sehingga apa? Sehingga kamu pun sama pemikirannya seperti itu, tapi nggak ada masalah, gitu loh loading. Karena apa? Seperti namamu loading, jadi otakmu juga loading. Nah, gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Di sini saya sudah sampaikan, ya. Apakah tadi saya mengatakan bahwa bahwa Yesus itu kalau berbicara tentang anak manusia, ya, dia itu adalah sang sumber. Kan saya nggak ada bilang tadi. Tapi kamunya aja yang bernarasi, makanya loading otak kamu, gitu loh. Cara berpikir kamu tuh loading, gitu loh. Saya sudah sampaikan pelan-pelan, saya sudah sampaikan, tapi kamu memang loading dan kamu terlalu belajar banyak sama orang-orang yang
tidak mengerti tentang Alkitab. Ini kalau kita berbicara ya teman-teman ya, Allah mengutus Yesus Kristus untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Berbicara tentang Allah, Allah Bapa Sang Sumber ya, mengutus Yesus Kristus itu karena apa? Karena kasih. Itu Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus. Itu satu, itu berbicara tentang manusianya. Ya, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, itu malaikat sendiri yang menyatakan, yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa dan membawa kita ke dalam kerajaan kekal, mengenal Allah Bapa, ya, dalam hidup yang kekal, itu hanya siapa? Yesus Kristus. Makanya kita beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu loh. Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Di Lukas 2 ayat 11 sudah dikatakan, malaikat sendiri yang menyampaikan, gitu. Malaikat menyampaikan bahwa akan ada lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Ya, itu berbicara tentang ketuhanan. Di Matius berbicara tentang kelahiran juga sama. Berbicara tentang kelahiran yang menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita dari dosa umatnya. Siapa? Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang anak tunggal Bapa, ini anak tunggal Bapa, iya memang itu berbicara tentang dua, Allah Sang Sumber dan Yesus Kristus yang berasal dari Allah Bapa. Itu berbicara tentang dua, ya, berdua. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau loading nggak paham, memang betul. Gini loh teman-teman ya. Kalau orang yang IQ rata-rata ke bawah, mereka tidak akan paham, gitu loh. Karena kita sudah jelaskan, Allah itu roh, Allah itu sang sumber dari segala sesuatu. Yesus Kristus pun berasal dari Allah Bapa. Kita berbicara tentang anak tunggal Bapa ini agar firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya bilang, ini logosnya Allah, bukan Allah itu. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Sudah dikatakan bersama-sama, berarti ada di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu sudah ditegaskan di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Bukan berarti Allah itu yang menjadi manusia yang datang, dia itu makanya loading. Sudah dikatakan bersama-sama. Firman yang telah menjadi pada mulanya adalah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Sudah dikatakan bersama-sama. Kalau dikatakan bersama-sama itu adalah bagian dari Allah. Apakah bagian dari Allah itu bukan Allah? Bagian dari Allah itu Allah, loading. Otakmu loading. Gitu loh. Bagian dari Allah itu adalah Allah itu sendiri, sama seperti kamu loading. Ya, sama seperti suara kamu yang ada di dalam diri kamu itu adalah bagian dari kamu, dan suara kamu itu adalah diri kamu. Gitu loh loading. Apakah suara kamu, ya? Apakah suara kamu yang seperti yang kita pernah diskusikan? Apakah suara kamu yang ada di dalam kaset itu bukan diri kamu, bukan itu bagian dari kamu? Itu adalah bagian dari kamu. Maka saya katakan di Yohanes 10 ayat 30, bahwa aku dan Bapa adalah satu, sudah dikatakan bersama-sama. Kalau berbicara tentang kemuliaan, Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini dia itu ada. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Allah mempermuliakan Yesus Kristus ya sebagai firman Allah. Gitu loh. Apakah itu ada dua? Makanya loading, IQ di bawah rata-rata, belajar sedikit biar pintar. Sedikit aja saya minta kepintaran buat umat-umat yang dibilang apologet Islam ini, ya, supaya sedikit aja mencerahkan gitu loh. Sudah saya sampaikan berulang-ulang, loading.
Suara yang ada di dalam diri saya bersuara ini, apakah itu bukan suara saya? Itu suara saya loh, Ding. Apakah pada saat saya bersuara, saya rekam di dalam kaset, ya, apakah itu bukan bagian dari suara saya? Itu bagian dari suara saya. Tetap itu bagian dari suara saya. Yang bagian dari suara saya itulah yang dikatakan bersama-sama saya. Apakah itu tidak satu? Satu itu bagian dari saya. Gitu loh. Makanya jangan belajar kebanyakan dari Onenes. Kalau kamu belajar dari pengajaran Onenes yang menyatakan Allah yang datang ke dunia yang ditombak yang seperti yang kamu nyatakan itu, aduh, loading. Ya, Dek, belajar lagi kok, Dek. Jangan kau mau di ini. Ya kan? Nah, jadi kalau kita berbicara, ini belum nih saya, ya. Makanya saya sampaikan sama kamu, ya, kaset yang ada, suara yang ada di dalam kaset itu tuh adalah bagian dari saya. Bukan kaset itu akan menjadi diri saya. Kaset yang itu, suara yang ada di dalam kaset, pada saat kaset itu pecah, ya, suara yang di situ tetap bagian dari saya, tetapi kaset itu ya akan pecah dengan sendiri. Makanya itu Yesus Kristus datang untuk apa? Dia disalibkan untuk menyelamatkan umatnya, gitu loh, loading. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Itulah yang mati di kayu salib. Itulah yang kaset itu pecah. Itulah yang mati di kayu salib. Kaset ini itulah yang dikatakan hilang. Itulah yang mati di kayu salib itu. Itulah yang menebus dosa umat manusia melalui firman-Nya yang hidup, melalui kemuliaannya itu, yang disampaikannya itu. Gitu loh. Makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Loading, otak lu pikiran dikit. Makanya saya bilang sama kamu, loading, ya, belajar dikit aja, Dek, ya, jangan taunya tapi dololnya minta. Begini, ya kan? Makanya saya bilang, kalau kamu berbicara, apakah itu ada dua? Apakah itu ada dua? Itu ada dua. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, firman yang telah menjadi manusia itu berarti ada berapa? Ada dua identitas. Aduh, loading. Nah, jadi kalau kamu mau mengambil ayat, tadi saya sudah sampaikan sama kamu, ya. Saya menyimpan suara saya di dalam kaset, yang di dalam kaset itu adalah suara saya. Itu masih bagian dari saya. Kalau kaset itu pecah atau hilang, tetap suara itu adalah bagian dari saya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuh kemanusiaan. Itu kita berbicara tentang Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka dari itu, segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya. Siapa yang memberikan? Allah Bapa. Di bumi dan di sorga, katanya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian, ya, buat kalian, ya, para pengikut, loading, ya, saya kasih tahu sama kalian. Kalau nanti kalian sudah di neraka nanti, ya loading, kalau kalian nanti sudah di neraka nanti, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kalian, bukan kalian lagi. Sudah? Giliran saya kamu panjang kali lebar kayak dia. Itu lebih panjang loh. Sudah? Lah, sekarang gini, ini kan iman saya yang itu, biar supaya kamu pintar. Kamu gak pinter-pinter, kamu loadingnya lambat. Iya, oke, sekali lagi. Oke. Baik, begini. Oke, baik teman-teman, giliran saya, ya. Iya, begitulah teman-teman, ya. Ica menjelaskan tadi itu, saya teringat waktu 1 tahun lalu saya sama keluarga silaturahmi di rumah sakit jiwa, sama sekali. Saya selalu berpikir, apakah Ica ini terbuat dari bahan-bahan yang sudah kadaluarsa? Saya bingung. Dia menjelaskan, tetapi sesuatu hal yang dia tidak pahami. Dia menjelaskan tentang suara saya direkam di kaset itu rusak. Ya pasti rusak lah kaset itu kalau penjelasanmu seperti itu. Begini, Cak. Saya punya suara, ya. Suara saya ini di situ di Yohanes 1:14 itu ada kata menjadi.
Menjadi, bukan merekam. Ingat baik-baik. Menjadi. Kamu tahu analogi? Ya. Tahu analogi, udah lanjut. Ya, dia potong. Ya. Enggak, aku pikir kamu tahu analogi. Aku pikir kamu tahu contoh, tapi nggak apa-apa. Lanjut aja. Tadi itu bukan analogi, tadi Anabel. Analogi bagaimana? Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, bukan merekam manusia. Inilah dia kebiasaannya seperti, memang begini nih orang ini. Inilah kalian ya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Makanya saya kalau bertanya kepada Kristen itu saya tidak butuh jawaban. Saya ambil hikmahnya saja. Karena percuma. Kita tanyakan bagaimana keadaan di kota Bandung. Dia jelaskan keadaan di kota Papua. Nah, contohnya seperti ini. Kan? Mau kasih kebenaran, kabur. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya. Jadi Yohanes 1:14 itu, Yohanes 1:14 itu di situ ada kata menjadi. Saya ambil satu analogi ya. Nih. Saya punya firman, saya punya kata-kata. Ini analogi ya, bukan Anabel. Ini analogi, bukan Anabel. Dengar baik-baik ya. Kalau Anabel itu film hantu-hantu yang masih kecil jadi hantu itu. Nah ini film, ini analogi ya, analogi nih. Perhatikan analogi. Saya punya firman, saya punya kata-kata. Ketika kata-kata saya itu menjadi korek, apakah korek ini saya? Bukan, tetapi korek ini bagian daripada saya. Berarti di situ sudah jadi dua entitas. Entitas loading dan entitas suara loading yang menjadi korek. Yohanes 1:14, firman Bapa itu menjadi manusia. Berarti di situ ada dua entitas. Ada Bapa yang tidak terlihat, ada firman yang tidak terlihat. Nah, ini baru analogi. Kalau Ica sampaikan tadi itu logila. Makanya bingung kita. Karena di situ Ica, di situ ada kata menjadi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman siapa itu? Firman Bapa. Firman Bapa yang menjadi manusia. Berarti manusia itu bagian daripada Bapa. Kalau Bapa Tuhan, dia Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Tuhan yang tidak terlihat dan Tuhan yang terlihat. Tuhan inti dan Tuhan cadangan. Masa di Kristen ada dua Tuhan? Makanya fahami Ica. Coba usahakan agama jangan mematikan akal. Agama itu harus selaras dengan akal. Masa agama mematikan akal coba? Kan? Nah, begitu waktu saya kasih pemahaman di rumah sakit jiwa seperti Ica. Ketawa. Nah ini dia. Sudah stres dia kan? Ini dia. Memang ini tidak bisa teman-teman. Ica ini kayaknya saya lihat dia tidak bisa diselamatkan. Walaupun pakai doa makan pun atau doa pakai sendal sudah tidak bisa. Karena sudah begini. Padahal sudah menjadi itu. Bapa yang tidak terlihat. Oke, ini poin terakhir sama Ica ya. Saya tanya terakhir sama Ica. Terakhir saja sama Ica ini. Terakhir. Ini wa awalu wa akhirun. Yang terakhir. Ica, sini dulu. Ica, sini. Oke. Menurut Ica, ini menurut Ica ya. Menurut Ica, Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Aduh, tahu lah. Udah belum? Saya tanya simpel saja. Soalnya saya mau. Nggak bisa kamu tahu. Iya, dengar dulu Ica. Nggak bisa. Ini kan kalau udah kelar lanjutin biar supaya ini nggak bisa saya mengikuti. Bukan begini. Iya. Nanti kasih naik, saya mau parkun juga bisa, kasih naik orang lain bisa, saya mau antar istri sebentar kan. Yaudah. Ini saya cuma tanya sama Ica simpel, Tuhan yang benar menurut Ica itu yang terlihat atau tidak terlihat? Oke, udah belum? Iya, yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Lah ini kan saya biarkan saya bicara, kamu kan selesai, kalau udah selesai saya bicara. Dia mau putar-putar. Oke, begini saja Ica ya. Saya hanya begini saja Ica. Tolong
tolong jelaskan beginilah. Coba Ica, Aduh kencing. jawab dulu lah. Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Masalah Ica ndak bisa jujur teman-teman Ini kan? saya bagi saya. Dia ndak bisa jujur. Lah saya mau bicara masa sekarang ini udah belum? Jangan potong nanti. Bukan saya tanya, menurut Ica Nah, Tuhan nanti yang saya benar itu yang jawab. terlihat atau tidak terlihat? Saya akan jawab. Makanya saya bilang ini kan saya akan jawab. Yang saya jawab ini kan nanti kamu diam aja gitu loh. Gantian. Bukan. Gak akan mungkin saya tuh mengikuti apa yang menjadi narasimu. Bukan saya tidak narasi, saya cuma tanya Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat. Ini bagian saya bicara apa enggak? Teman-teman mau dengar, ya soalnya kamu saya mau cek turun, dulu. mau antar istri. Kalau begitu saya antar istri sebentar ya. Ya udah antar lah. Saya turun sudah lah, biar kasih naik orang lain. Tapi jawab itu, saya nyimak di bawah loh. Jawab itu, Tuhan yang benar itu Tuhan Udah, Tuhan kamu yang di situ terlihat parkun, atau tidak saya terlihat? nanya dulu yang lain. Ya? Kamu parkun aja di situ. Oke. Oke, Oke, Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Oke, silakan. Mereka cerita mute lah. Itulah ya kan, kadang-kadang loading ini lucu. Emang loading, pikirannya emang loading, nyung 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 nyung. Loadingnya itu lambat gitu. Yang menjadi manusia itu firmannya, logosnya Allah gitu loh. Logosnya, makanya saya tanya, lo tahu nggak arti firman? Kalau kamu nggak ngerti arti firman, ya susah. Mau bicara pun nggak bisa gitu loh. Yang menjadi manusia ini adalah logosnya Allah. Logosnya Allah, pikirannya Allah, kehendaknya Allah. Itu yang berbicara tentang kemanusiaannya. Ada di dalam diri Yesus Kristus. Bukan Allah itu yang menjadi manusia. Aduh, makanya saya ketawa itu gitu. Kenapa saya ketawa ya? Karena loading ini tidak mengerti kata arti firman dan Allah gitu loh. Dia tidak bisa membedakan mana firman, mana Allah, itu dia tidak bisa membedakannya. Dia susah gitu loh. Ya. Jadi susah salve teman-teman semua. Nah, dia tidak bisa membedakan mana firman Allah, mana Allah itu sendiri gitu loh. Makanya dia berpikir, itu menjadi lo Ica, kata dia si loading bilang. Firmannya menjadi manusia lo Ica, menjadi katanya. Iya, menjadi manusia. Logosnya Allah itu yang menjadi manusia, yang dikatakan menjadi manusia itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Gitu loh. Bukan Allah itu yang menjadi manusia, tapi logosnya Allah. Makanya belajar lagi loading. Kamu harus belajar mengenal apa itu firman. Kamu harus belajar mengenal apa itu Allah, gitu loh. Jangan kamu itu berpangku kepada pemikiran kamu, stuck di situ aja. Masa di situ kamu nggak paham, gitu loh. Oi, loading. Nah, bentar dulu sayang. Mama mau ini bentar sedikit lagi. Mama mau ini. Bisa ya? Enggak. Jagonya bikin hampir lepas. Masa? Wah. Ya udah Mama jelaskan dikit ya. Bentar ya sayangnya. Jangan biarin aja situ. Iya biarin aja. Selamat siang Mbak Ica. Ya siang. Bentar ya. Nah. Bentar saya jelaskan dulu ya. Oke, di mute bentar ya. Ini anakku udah ini aja. Oke. Makanya saya bilang kalian tuh belajar dulu. Kenapa saya ketawa? Karena si loading tidak mengetahui apa itu firman. Dia tidak mengenal tentang firman. Dia tidak mengenal tentang Allah Bapa. Sehingga dia bernarasi bahwa Allah itu yang menjadi manusia. Menjadi lo Ica. Gitu loh. Iya. Firman Allah menjadi manusia, logosnya Allah, keinginan Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Gitu loh. Sehingga dia menyampaikan, aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Makanya loading, belajar lagi, gitu loh. Kalau kamu bertanya, ya, tentang Tuhan itu terlihat atau tidak. Kalau kamu berbicara, apakah Tuhan itu terlihat atau tidak? Kalau kita berbicara firman yang telah menjadi manusia, yang menjadi manusia itu adalah firman Allah. Tetapi Allah tidak terlihat.
Bagaimana siapa yang bisa melihat Allah? Tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Anaknya yang menyatakannya, gitu loh. Apakah di situ anak manusia berbohong? Tidak. Siapa yang bilang berbohong? Yesus tidak pernah berbohong. Apakah pada saat dia menyatakan itu dia berbohong? Tidak. Betul dia sampaikan. Makanya pada hari ketiga dia bangkit, ya, dia bangkit dan dia memperlihatkan kepada murid-muridnya, dia menyatakan apa yang saya sampaikan itu benar. Itu disampaikan itu benar adanya, gitu loh. Jadi kalau loading, belajar lagi ya dek ya, mengenal apa itu firman, mengenal apa itu Allah. Makanya saya tuh ketawa lihat kamu loading. Itu menjadi lo Ica. Iya, yang menjadi itu firman yang menjadi manusia. Apakah bisa terlihat Allah itu? Tidak terlihat. Allah tidak akan ada yang bisa melihatnya. Anaknya yang menyatakannya. Tetapi firmannya kita bisa melihat. Logosnya Allah melalui firman Allah. Melalui Yesus. Kita bisa melihat kemuliaannya melalui Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia. Gitu loh. Loading. Ya lanjut, silakan Gus. Ini ada Gus weh. Belajar lagi loading, biar pengikut-pengikutmu nggak loading kayak kamu. Iya, biar nggak bingung mereka. Nih kesian mereka ikut bingung dengan dirimu. Silakan Gus, open cam. Udah ada tulisannya, udah ada catatan. Gus, silakan on cam Gus. Gus. Oh Gus. Selamat sore Gus. Makanya pinter dikit loading. Bedakan firman Allah dan Allah itu sendiri. Biar pintar. Masa diajarin beberapa kali naik di room saya nggak pinter-pinter kamu loading. Gimana sih ah? Bernarasi lagi dengan korek, kan ngaco. Loading udah naik dia. Loading kamu udah ini. Belajar lagi loading. Mana jawaban saya tadi, Tuhan itu yang terlihat atau tidak terlihat? Cepat saya dengar nih, saya tunggu jawabannya nih. Tuhan itu yang mana, yang terlihat atau tidak terlihat? Kalau kamu mau melihat firman yang hidup, firman yang di Yohanes 1:14 itulah adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kamu berbicara apakah Allah itu terlihat, apakah Tuhan itu terlihat, dia tidak terlihat. Karena apa? Anaknya yang menyatakannya, tidak ada yang bisa melihat Allah. Anaknya yang menyatakannya. Oke, berarti Tuhan yang benar itu yang tidak terlihat kan? Tapi kamu bisa melihat firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Saya tanya Tuhan, bukan firman. Tuhan. Kamu tahu nggak tentang Tuhan itu artinya apa? Tuhan. Kamu tahu nggak Tuhan itu artinya apa? Coba, apa artinya? Coba Ica jelaskan, coba. Kalau di dalam imanmu Tuhan itu apa? Ikuti KBBI. Ya, Tuhan itu apa? Sesuatu yang disembah oleh manusia, yang dimana seluruh manusia bergantung kepada dia, bukan dia yang digantung. Oke, lanjut. Yang disembah. Nah, kalau kita menyembah Yesus Kristus, apakah kita tidak menyembah Allah Bapa? Yesus menyembah kepada loading. Lu udah jemput bini lu belum? Makanya saya turun dulu. Nanti saya pulang. Saya nonton di bawah. Iya, saya fokus dulu. Lu fokus ke bini lu, jangan sampai lu. Oke, siap. Fokus dulu bini lu yang utama daripada diskusi begini nanti. Oke, kan. Tolong jelaskan kepada udah, penonton tadi saya Tuhan jelaskan. yang benar yang terlihat atau tidak terlihat. Lu fokus dulu ke bini lu, nanti kan bisa naik lagi. Lu fokus ke bini lu dulu. Oke. Siap. Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau kita berbicara tentang penguasa. Kalau kita berbicara tentang firman, makanya kita harus tahu firman dan Allah.
Kalau kita bisa, kalau berbicara apakah Tuhan, Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu artinya penguasa, dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, berkuasa, apakah kalian menyembah Tuhan? Iya, kami menyembah Tuhan. Nah, sudah dikatakan itu satu, tapi itu lagi muter lagi, bingung juga ya, sampai muter, capek pula gitu loh. Teman-teman, si loading kan lagi pergi tuh, lagi antar anaknya. Gue istirahat dulu ya kali ya, mau mandi weh. Boleh. Ica takut kabur. Ica mau lari kata si Putra. Udah Cak, kamu. Guys, aku loading. Istirahat dulu kali ya loading ya. Dari pagi aku loh. Oh, siapa nih? Udah berapa jam? Oh, baru 3 jam. Saya udah jawab tadi, weh. Teman-teman, saya udahan dulu ya. Besok lagi ya. Udah jam 3.20. Mau gereja nggak? Enggak ya? Ya udahlah. Shalom Andri. Teman-teman, saya udahan dulu ya. Besok lagi ya teman-teman ya, karena udah ini juga, udah apa namanya? Udah sore juga, mau istirahat dulu ya. Besok kita lanjut lagi ya loading ya. Maaf ya. Sore udah berapa jam nih? Mata saya udah nggak enak. Saya belum mandi juga. Saya belum mandi weh, belum mandi. Masa kalian Kristen itu terima kenyataan ketika kalian menuhankan orang demi duit Yesus gitu loh, padahal Yesus itu untuk apa ada usah kau Yesus itu demi duit kau banyak uangmu di rekeningmu karena menghujat Kristen. Yesus itu bersumpah kau sama saya kalau nggak ada duitmu karena menghujat aku bersumpah. Kau bersumpah. Iya, aku bersumpah kau sama saya. Iya, bersumpah aku Nek. Kalau benar kau hanya membaca Alkitab ini karena nggak demi duit. Oke Nek, aku bersumpah Nek, nggak demi duit Nek. Aku di Komal ini bukan demi duit Nek. Aku bersumpah Nek. Aku bersumpah bukan demi duit di sini, tapi mewaraskan manusia, jangan menyembah sesama manusia Nek. Mewaraskan manusia, jangan menyembah sesama manusia. Nek, bilang dengar dulu, seanjing-anjingnya anjing tidak pernah menyembah sama anjing Nek. Hanya kau aja yang benar, agamamu yang benar, agama orang yang benar. Nenek itu salah, oke? Kau menghujat agama Kristen, Tuhanmu ini, Tuhanmu ini, apamu ini, apamu ini. Tak ada menghujat, baca Bibelnya aku. Gara-gara baca Bibel, orang yang pun tahu kita, dengar gitu. Masa aku baca Bibel dibilang menghujat, cuman nyopo ini. Siapa kau kayak gitu? Tapi kau beragama. Orang beragama itu tidak. Aku coba baca Bibel, kau bilang menghujat aku, cuman baca kita orang tapi manfaatnya samamu nggak ada. Bukannya kau ikutin orang membaca ini Alkitab ini karena kita mengikuti ajarannya, mengikuti apa arti Tuhan. Bukan seperti kalian hanya punya nenek kerasukannya nenek. Kebanyakan minum anggur merah ya. Apapun kalian kau mantan Katolik ya. Dulu saya kan minum anggur merah juga. Kau minum anggur merah ya dari gereja. Kau bawa mabukmu di sini. Inilah darah Yesus. Minumlah. Itulah roti, makanlah. Itulah daging Yesus. Ajaran vampir. Apa kau kesurupan di sini? Kesurupan. Ya, apa kalau mau diskusi? Ayo nenek, diskusi dengan baik. Bukan ngerocos nenek. Buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam Bible-mu, ayo. Mampu nggak kau?
Orang yang kuat berat manusia supaya manusia itu tidak menyembah sama manusia. Woi, tahu Kristen itu. Ayo diskusi kau. Kalau kau berani. Kami nggak seperti kalian, hanya mengetahui agama orang. Kalau kami tidak, nggak peduli kami mau apapun. Memang kau nggak punya urat malu. Kau mabok di gereja, kau bawa Mai ke sini. Minum anggur merah kau kan? Kau. Ngaku. Minum anggur merah kan? Apa? Minum anggur merah. Itulah darah Yesus. Ayo. Penuh kasih lah kau Inang. Penuh kasih. Jangan kau negatif thinking aja sama orang. Penuh kasih lah. Tunjukkan kalau kau itu Kristen gitu loh. Penuh kasih. Penuh kasih aja. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Anak saya. Katanya penuh kasih. Tapi kau dapat makan. Penuh kasih lah kau. Berisi rekening. Mau diskusi kau? Ayo diskusi dengan isi rekeningku. Siapa yang isi rekeningku? Kau menghujat Kristen kau demi uang kau. Di mana aku menghujat? Leteung. Di mana aku menghujat Leteung? Kristen. Karena ini tidak ada Kristen. Ngapain ku hujat itu? Udah terhujat dari sononya. Gimana kau? Kau semua kau demi uang kau mau hujat agama orang. Demi uang cemana? Demi uang cemana pula aku? Mendadak aku agama apa kayak gitu minggu? Itu kan Tuhan kami ini. Ayo nenek, diskusi kita ya nenek. Tuhan kami ini. Tidak bisa lah ini. Banyakinlah duitmu menghujat orang, dosamu makin banyak. Bibelmu yang menghujat itu dosamu yang banyak. Tiap hari kau baca. Dengarkan saya, di dalam Bibelmu itu semua hujatan yang tertulis di dalamnya. Baca Bibelmu itu. Udah tahu aku. Ayo kita banyak ngomong kau. Nenek, diskusi kita. Ayo. Bunda, saya izin sebentar. Mak, kau kalau mau diskusi jangan ngoceh kayak gitu. Itu kebiasaan dari zaman saya ke Abuya. Siapa yang dulu pernah nongkrong di Abuya tuh? Kayak gitu tuh dia. Nggak mau berhenti. Selalu ngoceh tuh dia. Rusak rupanya Bunda. Iya. Loh ini siapa? Bang Kupar nih siapa? Saya Momot Bang, apa Bunda? Oh, oke. Si itu turun, Bang Sal. Bunda, dia itu pakai softtek itu terbalik, makanya dia mengamuk pas datang bulan itu. Bunda Saira. Aduh, tadi mau aku suruh dia, tolong dulu bacakan dulu Nang apa Amsal gitu loh. Ngamuk-ngamuk dia. Iya, dia memang nggak bisa diskusi, dia pokoknya dia ngoceh aja, dia nggak ngerti apa-apa itu. Nggak ngerti apa-apa. Ini memang mereka ini memang cara mereka ini paling suka kalau kita ribut supaya menghindar. Yang menulis Injil itu siapa? Anonim. Para rasul. Kalau jangan bilang gitu dong. Coba ikuti dulu narasi Kristen gitu. Oh iya. Masuk doktrin berarti ya, para rasul. Bukan masalah doktrin, tapi dari penelitian juga kan kita mengesahkan itu, ya kan? Nah, konsensusnya mengatakan bahwa penulisnya ini gitu. Artinya para rasul. Iya, berdasarkan konsensus jadi. Ya, karena itu penelitian kan begitu, Bang, gitu. Nah, para rasul. Nah, lalu yang menulis surat-surat pun para rasul. Masa iya para rasul yang udah tahu menulis Injil begitu, tapi di surat-suratnya beda? Nggak mungkin kan? Iya, sekarang. Artinya bahwa dalam satu doktrin yang mutlak itu mereka udah paham bahwa dia adalah penguasa. Sekarang perkataan Yesus itu mutlak nggak? Iya, penguasa absolut itu perkataan Yesus itu mutlak. Kalau dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu mutlak nggak? Iya, mutlak. Mutlak. Berarti itu dia sedang menunjukkan sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Dia memberi teladan. Iya, menunjukkan dia itu sebagai Bapa atau bukan Bapa. Di dalam hal itu dia memberi teladan sebagai manusia, begitu. Karena para itu teladan yang diajarkan paham, berarti kita harus paham dong.
Iya gini Bang, masalahnya itu kan belum final semua. Kalau kita potong di situ, maka nggak ada yang lain begitu. Jadi kita harus final sampai selesai di kitab Wahyu. Secara keseluruhan, para rasul udah memberikan doktrin seperti itu. Doktrinnya sudah tertulis Bang, kita nggak bisa ganti lagi doktrinnya begitu. Gitu loh. Doktrin artian pengajaran ya. Sebentar ya, saya balas. Gini, kalau Yesus berkata sebagai teladan dan pengajaran, berarti harus diikuti ajarannya, benar nggak? Iya, tapi kenyataannya para rasul memberikan doktrin yang lebih dari itu, Bang. Kayak mana sih? Yesus itu kan lagi ngajarin, mencontohkan. Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya. Kan gitu. Itu lagi ngajarin gini, loh, ya, ngasih kita udah tahu. lewat itu ya. Nah, Ya, nanti jadi Matius begini. 26 nanti Kang Dito itu yang Ini kan Bang, begini Bang. Jadi para murid kan menulis ulang kejadian-kejadian yang sudah lewat. Tentu saja ya berarti perkataan ajaran Yesusnya yang dirubah kalau gitu. Oh enggak, salah. Ya, Perkataan makanya Yesus. yang dipegang itu omongan siapa? Kan gitu Nah, ini, dari Bang, tadi. makanya gini Bang, kan tadi kita bertanya, Abang juga Omongan sudah penulis, Bang. mengatakan. Omongan Dia Bentar, Bang, tahu Bro. penulisnya itu Bentar, maksudnya Bang, Bro. yang sumber dari ucapan Yesus atau orang lain yang menggunakan nama Yesus. Gini, kan tadi kan Abang Alif bilang. Merepresentasikan pemikiran Yesus kan gitu. Ya, Abang Alif kan bilang tadi begini, tidak ada yang berhak untuk menafsirkan sesuatu ini kalau memang bukan orang yang memang berkompetennya begitu. Iya. Nah, dalam artian bahwa Injil ini, yang 4 kitab Injil ini atau pengajaran Yesus lah yang paling utama ini, tidak ada yang berhak menafsirkan atau menginterpolasi selain dari yang sudah diberi mandat oleh Yesus, yaitu para rasul. Nah, Gimana Yesus para kasih rasul mandat? ini, pergilah, beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia dan ajarilah mereka, Bang. Ajarilah mereka, Bang. Ajarilah mereka apa yang Kalau aku ke situ ajarkan berat. kepadamu. Kalau ke situ berat. Di mana penulis kitab Anda Perjanjian Baru yang mendapatkan legalitas dari Yesus tuh ada satu aja orang yang mana? Oh iya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus itu kan? Loh, Kalau penulis mau bilang kitab satu. Anda loh, kitab Anda Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya surat-surat Paulus, nanti Yudas, semua. Mana yang dapat legitimasi dari Yesus? Dapat legalitas Oh dari Yohanes Yesus? kalau begitu. Kalau bicara ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada Matius dan Yohanes di situ yang adalah Petrus. Dua itu. Kapan itu Semua kita toh, ditulis? jangan Yohanes doang semua. Bentar. Nanti tapi Ya, ada panjang Matius materi dan ini ya. Yohanes. Aku ada ini masuk Kang Dito atau yang lain boleh? Matius Saya juga mau turun Udah, Bang. Ini saya mau masuk. jalan dulu Bang saya. Matius Saya mau jalan. 26:31. Nanti ya dia juga Kang Dito. Soalnya saya tadi kan larinya Ya, ke Korintus dulu. Nanti carilah orang Tritunggal ya, biar mereka yang juga. Enggak apa-apa. Itu kita masing-masing ya, Bang Snell ya. Kita hargai, silahkan. Saya bilang gini. Ini mohon maaf, ini kita kan dari luar nih, dari luar kekristenan Muslim. Apapun kan itu ya sedikit. Kami dari keluar kekristenan sebagai Muslim, melihat ada konsep Tritunggal kayak Bro Adwin, melihat ada konsep oneness kayak Bang Snell. Jadi saya melihat dari keduanya, Bang Snell mengatakan Tuhan itu Esa yang tidak dibagi-bagi itu udah bener. Tapi menempatkannya malah salah gitu, maksudnya kepada utusan gitu. Nah, sementara Nanti Bro bahas lagi Adwin, kita ini Bang. Balik lagi kita ini. Bukan. Ini perspektif dari luar Bang. Tadinya saya pikir kan bro siapa ini? Bro ini bukan Kristen, Bro. Dia Kristen ya? Bro Admin Kristen. Oh, Nah, alah. kalau Bro Admin membuat sebuah konsep Tritunggal yang tidak diajarkan oleh Yesus, tapi dia tetap mengatakan Tuhan itu yang di langit, yang di bumi itu utusan Tuhan gitu. Nah, itu bedanya. Yaudah, saya mau Maka dengar umat dia. Islam Saya mau dengar ngambil dia. dari keduanya itu dalam pandangannya sebagai meluruskan tetap Tuhan yang Esa itu yang di langit yang mengutus Yesus. Kan gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bro Admin. Tapi ingat Bro Admin, yang di bawah itu bukan Tuhan, sebagaimana yang diimani oleh Bang Snell yang Wanes gitu. Dia itu hanya manusia utusan Tuhan. Itulah Islam hadir surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum, kamu jangan berlebihan dalam agamamu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Saya Thank you. tadi Kang Dito. Bang Alif. Thank you Bang Alif semua ya. Nanti lanjutin sama Bro Admin lah gitu. Bro, ini Tritunggal ini. Ya. Nah, saya mau lihat dia diskusi. Tadi kan dia potong-potong saya ini. Oke. Bang Arif, Kang Dito, semua ya.
Udah, di sini aja, Bang Senil. Sa kerucutkan aja sampean, mendengarkan gitu kan, gimana Oke, saya sambil mendengarkan. Saya mau jalan nih. Iya, sambil di mute dengerin. aja, di mute aja. Oke, thank you. Tapi kalau tergoncang ya bicara aja nggak apa-apa. Ya nggak bakal lah gitu. Oh yakin ya? Baik. Ini perkataan Yesus sendiri yang mengatakan tergoncang. Tadi udah di-spill sama Ustadz Alif ya. Saya udah tapping juga di bawah. Skakmat aja Ustadz Alif. Saya mute. Iya. Saya bilang di bawah skakmat aja Ustadz Alif. Matius 26. Jadi paham oneness ini selalu menghindari dalil ini. Sebenarnya bukan hanya Matius 26 nomor 31. Bukan hanya itu. Banyak. Jadi termasuk Markus 14 nomor 27, Yohanes 16 nomor 32, Matius 26 dari nomor 69 sampai 75, Lukas 22 nomor 31 sampai 34, Yohanes 18 nomor 15 sampai 18, KPR 2 nomor 25 sampai 28, 31 sampai 32, bahkan 36-nya. Kemudian 1 Petrus pasal 2 nomor 25, Yesaya 53 nomor 10, Matius 2656, Matius 11 nomor 6. Itu dalil semuanya untuk oneness. Supaya membuka pola berpikir bahwa kalau Yesus di situ dikatakan, saya ambil dari Matius 26:31. Yesus yang berkata kepada murid-murid. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Untuk mencari makna teologis, aku itu siapa, gembala itu siapa. Kalau Yahweh itu Yesus, maka Yahweh akan membunuh gembala-gembala di situ Yesus. Jadi Yesus akan membunuh Yesus. Ini konsep teologis yang kenapa dibidatkan oleh banyak kekristenan? Karena berpemahaman Yesus datang, Tuhan itu datang sendiri untuk bunuh diri. Itu makna teologis yang nggak ada obat. Sering dihindari oleh seluruh teman-teman oneness atau Jesus only. Silakan bantah saya. Tapi dalam keimanan Tritunggal, aku akan membunuh gembala. Aku di situ kenapa dirujukan kepada Bapa? Padahal Bapa tidak pernah membunuh manusia sejak semula. Kalau itu kehendaknya, ya fine-fine saja. Tapi dalam Bible, Yesus sendiri yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, bapak pembunuh manusia sejak semula. Jadi, kalau pemahaman Tritunggal, lebih ekstrim lagi. Iblis yang membunuh gembala. Bapa atau Yahweh itu iblis. Yang pembunuh manusia sejak semula. Dalil inti poin yang menjelaskan tentang penyalipan. Sudah dikatakan terlebih dahulu. Zakaria 13 nomor 7. Ada tulisannya, Tuhan pencipta itu akan mengenakan tangannya sendiri menyelamatkan yang lemah. Artinya apa? Menyelamatkan. Bukan menyelamatkan kemudian mati dulu baru diselamatkan. Tidak. Tapi tentang penyalipan. Tuhan itu menurut di Zakaria 13 nomor 7 akan mengenakan tangannya sendiri untuk menyelamatkan yang lemah. Kembali lagi ke rujukan mana? Islam. Bahwa Nabi atau Rasul, utusan Tuhan itu selalu dilindungi oleh Tuhannya. Ini makna yang mendalam. Makanya saya dulu berangkat dalam diskusi ini selalu memberikan pemahaman kepada para pendeta yang sempat waktu itu banyak yang diskusi. Mereka terus terang, saya akan dalami dulu ayat ini. Saya akan pelajari dulu ayat ini. Kenapa? Karena berbahaya. Rasional berpikir itu akan kemudian bekerja. Oh ya, kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, berarti misinya bunuh diri ini. Apakah ada Tuhan bunuh diri? Kalau Bro Admin ketawa, masa Yesus datang menjelma menjadi Tuhan, menjelma menjadi manusia dan manusia itu mati, ya bunuh diri. Jadi karena 65.000 denom itu tidak akan lepas daripada analisa kita yang diciptakan oleh Tuhan diberikan akal, yang harus menggunakan akal. Karena yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, ya, seperti hewan. Hewan itu tidak disempurnakan dengan akal, meskipun punya otak. Hewan punya otak, tapi tidak dilengkapi dengan akal. Akal inilah yang merujuk kepada ilmu, pengetahuan.
Gitu ya. Itu ilmu, pengetahuan. Disebut apa lagi? Saya rasa itu mungkin Bro Admin mau menanggapi. Ustaz Salih belum sarapan dari tadi. Saya lagi di perjalanan Kang Dito. Di perjalanan. Oke. Kang Dito, tidak ada Kang Dito. Kan sudah berjalan di jalannya masing-masing kan begitu. Ya, jalan yang seperti apa untuk menemukan kebenaran, dan itu tidak dipastikan suatu kebetulan. Kebetulan dengan kebenaran itu tipis loh. Iya ya, kalau udah masing-masing ya akhirnya masing-masing benar kan begitu. Supaya menjadi kebenaran, kalau masing-masing benar harus ada rujukan, yaitu disebut kitab suci. Otentik dan tidaknya, kredibel dan tidaknya, itu yang harus kita kaji. Makanya ilmu itu kalau di dalam Islam ada kedudukannya. Kedudukan ilmu itu yang pertama tentang bagaimana ilmu itu sangat